Baik, selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasyada Mutazamil dengan NPP 5017251034 dari Departemen Teknik Geofisika, kelas Pemodelan Data Geofisika. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membagikan informasi tentang tugas saya yang sebelumnya, yaitu yang eh, pemodelan data inversi untuk data geofisika real. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengedit, bukan mengedit, maksudnya memperbaiki data saya, di mana ketika ada data anomali atau data noise, kita bisa membuatnya eh, eh, tidak kurang-kurang terhitung, bukan kurang terhitung, bebannya itu lebih kecil dari beban data yang lainnya, sehingga nanti hasil regresi linearnya bakal eh, lebih dekat dengan data mayoritasnya ketimbang data minoritasnya. Jadi seperti itu. Ya, itu kita menggunakan program yang namanya weighted least square. Ya. Nah, sebelum kita mulai, saya akan sedikit mereview kembali tugas saya, atau nanti saya cantumkan juga eh, link YouTube video saya yang untuk tugas sebelumnya. Seperti itu. Nah, pada kesempatan sebelumnya saya menjelaskan tentang program data real yang sebelumnya, data geofisika real yang saya inversi atau saya program inversi modelan data menjadi data regresi linear atau persamaan garis lurus. Sedikit mereview, jadi waktu tugas sebelumnya saya di sini sudah mengcoding seperti ini. Ada 8 step yang saya kerjakan, yaitu step pertama kita mengimport library-nya Python dulu, yaitu kita menggunakan NumPy, Pandas, dan Matplotlib. Jadi kita menggunakan library-library ini untuk kita gunakan dalam pemrograman kita nanti. Lalu step kedua yaitu kita read data txt yang sudah saya cantum, yang sudah saya masukkan ke folder saya. Jadi tinggal membaca. Jadi kita sudah bisa meng-read datanya menggunakan fungsi pandas, yaitu read csv txt kayak gitu. Nah, lalu step ketiga kita mulai menginput datanya dan mendefine, mendefinisikan data-datanya, yaitu kolom kolom satu, kolom dua, kolom tiga. Nah, yang kita gunakan itu hanya kolom 2 dan kolom 3. Kenapa? Karena kolom satu itu adalah titik titik lokasinya. Jadi sama. Jadi yang kita gunakan itu kolom kedua dan kolom ketiga, yaitu kolom kedua berupa offset dan kolom ketiga itu adalah time. Jadi kita menggunakan uh, kayak gini. Nah, udah masuk ya kayak gini, offset dan time. Nah, lalu step keempat kita uh, bakal memplot datanya, atau kita mengira-ngira, bukan mengira, melihat plot data sebelum kita gunakan inversi linear, regresi linear, kayak gitu. Jadi kita tinggal siapkan tadi kayak gini, nanti hasilnya. Nah, kayak gini, jadi ada di titik di sini offset dan di sini time, yang uh, horizontal itu offset, yang vertikal itu time, kayak gitu. Nah, di sini ada dua anomali ya, dua anomali, dua titik merah di atas ini. Nah, ini yang bakal kita selesaikan nanti, kayak gitu. Sebelum itu, kita masuk ke step 5 dulu. Jadi step 5 itu karena kita ini menggunakan matrix, jadi kita harus mengconvert datanya ke to array ya. Jadi kita menggunakan fungsi numpy, yaitu numpy.array. Jadi kita sebentar aja. Nah, ini udah menjadi array atau matrix. Nah, setelah itu kita masuk ke step 6, yaitu kita membuat vektor D dan matrix G. Mana itu yang sebelumnya kita tahu, jadi M, M itu sama dengan matriks G transport kali G dikalikan G inverse, di G diinverskan dikali G transpose dikali D, kayak gitu. Kita menggunakan itu.
kita menggunakan NumPy juga yang seperti ini yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kayak gitu. Kita di sini pakai for, pakai looping. Lalu di sini kita juga menggunakan matrix zeros untuk loopingnya. Nah, gitu. Kita jadi shift enter aja. Nah, ini udah jadi matrixnya. Matrix eh, satu satu variabel sama dua variabel. Yang ini satu ya. Oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke step 7 yaitu finding solution of M. Yaitu kita akan mencoba menghitung M-nya. Itu kita menggunakan M residual rank S menggunakan library NumPy yaitu linout last square. Nah, ini kita menggunakan residual untuk menghitung errornya nanti agar kita dapat errornya dan seberapa garis itu fit di data yang sudah kita uh, listkan kayak gitu. Jadi ini kita save enter aja. Di sini juga ada decal atau nanti kita perhitungannya yaitu G kali M yaitu response of model parameters. Jadi kita langsung coba save enter aja di sini. Nah, di sini kita sudah dapat slope-nya berapa, intercept-nya berapa, velocity-nya berapa, dan error-nya berapa. Nah, lanjut ke step 8 atau step terakhir yang sudah kita kerjakan di sebelumnya, itu kita mencoba memplot data setelah inversi. Jadi kita memplot data XY, X, lalu decal, atau decalculated, lalu kita gunakan title-nya ini, kita ngeplot labelnya, X label, Y label, lalu tambahkan legend, dan seperti ini, kayak gitu. Kita silakan saja. Nah, kita lihat di sini bahwa eh, kita memiliki persamaan Y sama dengan 0,0003 X plus min 0,16 dengan error 1,1047. Artinya garis yang kita buat itu memiliki error 1,1047%. Bisa dilihat di sini bahwa garisnya itu yang eh, agak tertarik ke atas. Jadi dua anomali di atas ini atau dua noise yang ini itu membuat garis kita itu ketarik ke atas, yang mengakibatkan eh, ku- garis kita itu kurang fit dengan regulasi nilai yang kita mau yang di bawah ini, yang mayoritas. Jadi kita akan membuat dua anomali ini eh, dikecilkan bebannya agar garisnya bisa lebih ke bawah kayak gitu. Di sini kita cukup mudah karena kita hanya untuk memberikan beban atau memberikan bobot di datanya. Di sini kita hanya perlu mengedit pada di antara step 7 dan step 8. Jadi di sini saya plus code aja di sini. Sebentar, di sini saya kasih di sini. Ini kita naikin ke sini. Nah, ini ini kita tulis aja eh, step tambahan, step tambahan, yaitu kita akan mencoba memberikan eh, way, way, nah kayak gini, kita sebentar. Nah, jadi yang kita gunakan yaitu kita akan menambahkan variabel w atau weighted. Jadi kita tulis saja w di sini, yaitu kita kurung kurawah. Nah, di sini kita melihat nih, ini data yang di sini. Data anomali kita itu berada di data ke ini, data
ke 18. Jadi lihat nih, semuanya itu 0,0, tiba-tiba di sini ada 0,8, maka inilah data anomali kita. Karena dia ada dua titik, berarti di data 18 sama di data 21. Nah, gini. Jadi kita bakal membebankan pada dua titik ini rendah ya, kayak gitu. Jadi kita tulis aja, karena itu tadi titik ke 18 ya. Di Python itu eh, nol itu angka pertama, bukan satu. Jadi ketika itu data ke 18, maka kita tulis di sini adalah data ke 17. 17. Oh, sebelum itu, saya lupa. Kita di sini tulis juga mendefinisikan W-nya. Tes, tes. Sebentar, melek. Oke, udah. Kita mendefinisikan W-nya dulu di sini. Eh, W sama dengan nv.i, nv.i, di mana eh, kita memanggil n data. Jadi banyaknya data, kayak gitu. Nah, pada titik ke-17, itu kita anggap aja bebannya kita baca 0,1, dan pada W tadi kan 21 ya. Berarti W 20,20. Jadi kita bebankan 0,1 juga. 0,1. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya kita bakal eh, masuk ke weighted least square. Jadi kita tulis aja di sini, kita kasih catatan weighted least square kayak gini. Dimana kita itu kan punya rumus AX plus B ya. Jadi kita tulis AX atau YX, tapi kita di sini tulisnya AX. Jadi A sama dengan G, G kali T, terus kita ini W. Nah, seperti ini. Lalu kita juga punya yang B juga, kan AX plus B ya. Jadi kita samakan aja di sini. Kita Ctrl C, B, tapi kita di sini ganti dengan Y, gitu. Lalu kita bakal dapat metrik M baru, yaitu M WLS atau weighted. Jadi kita definisikan weighted, setelah di weighted itu kita jadi WLS aja biar mempermudah. M WLS uh, NV dot line out, line out, line line up dot solve A, A, B. Nah, kayak gini. Nah, lalu kita akan membuat slope dan intercept baru, di mana kan kita dua parameter ya, slope dan intercept. Kita bakal membuat slope baru, yaitu kita tulis saja slope underscore W, atau setelah di W, itu kita pakai float karena koma-koma, jadi kita pakai float, float M WLS, M WLS, kurung kuara 0, kayak gini. Lalu kita yang buat interceptnya juga, intercept W sama dengan float M underscore WLS 1. Jadi kita mulai dari 0, di sini mulai dari 1. Nah, jadi di sini kita bakal menggunakan untuk memprediksi WLS-nya juga. Jadi kita terus saja dekal, dekal WLS, dekal setelah WLS itu D at MWLS, kayak gini. Lalu kita juga gunakan errornya setelah di WLS juga. Di WLS itu RWLS sama dengan uh, np.sum dot sum y
Y min dikal WLS dipangkatin 2 kuadrat. Nah, kayak gini. Lalu kita sudah memprogram atau membuat weighted-nya itu kecil, yaitu sebesar 0,1 dibandingkan dengan weighted yang lainnya, yang data lainnya kita buat jadi bobotnya 1, sedangkan W-nya yang kita pilih itu menjadi 0,1. Nah, sebenarnya kita sudah selesai di sini, sudah memprogramnya. Tapi di sini kita akan merubah di plottingannya, di bagian sininya, yaitu kita akan tambah di sini yaitu plot baru, plot plt.plot, yaitu X dengan dikal WLS. Di mana nanti untuk membedakan aku menggunakan green, warna green, lalu marker size, marker size-nya itu samain, dan untuk labelnya kita jadikan eh, WLS. Ini untuk membedakan, kita di sini sebelum di WLS kita tuliskan saja WLS. Yang ini objek data. Oke. Nah, lalu di sini juga kita tambahin di bagian teks di str-nya, stringnya. Dimana kita kan udah dapat nih Y untuk yang sebelumnya, yang hanya untuk yang WLS saja. Jadi kita tambahin juga untuk setelah di WLS kan. Jadi kita bedakan di sini, yaitu kita tambahin di sini yaitu OLS set ini. Lalu di sini kita eh, tambah satu lagi, Ctrl V, di mana ini kita ganti jadi WLS yes stop dot w dot w some w, kemudian di sini intercept dot p yang ini ya, ini. Lalu untuk errornya kita panggil error WLS. Gini. Oke, di sini kita udah semua ya. Jadi kita coba aja langsung di run all. Kita tunggu di sini loadingnya. Nah, di sini ada error. Oh, ternyata ini kita pakai W kecil, terusnya W besar. Kasih enter lagi. Oke, di sini kita kasih enter lagi. Nah, udah jadi. Ini eh, datanya. Saya perbesar dulu. Oke, jadi kita udah dapat ya data yang kita mau di sini. Within data point using start line inverse modeling, time versus offset. Oh, di sini kita eh, ubah aja di sini nilai nilai X, di sini kita jadi uh, offset di sini jadi uh, time ini. Sebentar lagi. Oke, di sini udah dapat. Kita berusaha dulu. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan data uh, time versus offset ya. Di sini sudah. Hmm, time. Benar-benar. Jadi kita udah dapat datanya nih dari slingernya, di mana kalau kalian lihat lebih dekat lagi di sini, kita ada perbedaan di OLS dan WLS. Di sini karena perbedaannya itu terlalu kecil, karena kita bikinnya cuma 0,1, jadi uh,
berpindahnya itu sedikit lebih, kalau kita lihat secara garisnya itu seperti nggak ada perbedaan, tapi kita bisa lihat ini ada perbedaan di mana perubahan dari eh, regresi linearnya atau persamaan regresi linearnya dan errornya. Jadi sebelum OLS itu kita mendapatkan rumus persamaan yaitu Y sama dengan 0,003 X min 0,16 dengan error 1,1047, dan setelah di WLS kita mendapatkan garis yang lebih kecil, eh, Y-nya itu 0,0002 X min 0,15. Jadi berubah ya, interceptnya sama slope-nya. Jadi dia lebih ke bawah, lebih ke menuju arah data mayoritas ini ketimbang data noise-nya ini. Kita juga bisa lihat dari errornya, di mana errornya ini naik ya. Kenapa kok malah naik? Karena datanya kan kita eh, semakin menjauh dari data ini. Jadi semakin menjauh dari data yang anomali ini. Jadi errornya itu bakal jadi naik karena semakin menjauh dari data ini. Walaupun bebannya dikurangi yang atas ini. Jadi benar ya. Jadi errornya itu bakal naik. Walaupun naiknya cuma dikit karena kita memberikan bebannya itu nggak terlalu gede banget. Kita hanya memberikan di sini 0,1 dan di sini 1. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.